Ketika kita mendapat tema menjadi murid Kristus, saya percaya bahwa ada hal baru yang akan Tuhan bawa kita lebih dalam lagi. Nah saudara, tema kita di bulan ini adalah keputusan untuk mengikut Kristus. Betapapun luar biasa panggilan Tuhan, kalau kita nggak pernah ngambil keputusan, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Setuju saudara? Dan keputusan yang kita ambil, kita harus ambil dengan sadar, ya. Nah makanya saudara, mari kita belajar, ya. Keluarkan catatan, saudara, kita akan belajar sama-sama. Saudara, rencana besar Tuhan, nah, saya mesti kasih tahu. Kenapa setiap kita dipanggil untuk menjadi murid? Next. Karena agenda besar Tuhan bukan hanya sekedar kita masuk surga. Setuju nggak saudara? Berapa banyak yang percaya dengan saya bahwa tujuan Tuhan selamatkan kita bukan cuman masuk surga. Setuju? Tetapi agenda besar Tuhan adalah memulihkan standar manusia yang rusak. Dalam kitab Kejadian dicatat bahwa manusia yang pertama Adam gagal memenuhi standar Tuhan. Betul enggak? Di dalam Roma 3:23. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena semua orang apa? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kita yang pertama berdosa, tapi Adam. Tapi dosa Adam kita warisi, betul nggak? Sehingga kita semua, kita bukan orang benar. Kita semua mewarisi dosa Adam. Maupun, tapi Bang, Pak Pendeta, saya kan baik. Baik nggak cukup, betul nggak? Standar kita orang benar. Makanya ketika semua orang berbuat dosa, ini yang terjadi. Semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Saudara kalau masih ingat, manusia pertama kali diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, betul? Segambar dan serupa. Tapi sejak manusia bikin kesalahan, bikin dosa, mereka kehilangan standar itu. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Jadi kita itu kehilangan standar kemuliaan Tuhan. Sejak hari itu manusia mengalami penurunan. Berapa banyak yang tahu cerita anak yang hilang? Si bungsu. Ketika yang bungsu meninggalkan rumah, dia buat dosa. Yang pertama kali dirusak adalah gambar dirinya, betul enggak? Si bungsu berkata, aku enggak layak. Dari jauh-jauh dia sudah punya rencana. Nanti kalau aku balik ke rumah bapakku, aku akan bilang kepada bapak, Bapak, aku enggak layak. Kasih aku makan makanan babi. Enggak. Saya mau tanya, siapa di sini yang anaknya bikin kesalahan, kalian kasih makanan babi? Ada nggak yang menghukum anaknya dengan kasih ampas? Coba angkat tangan. Atau yang belum punya anak mungkin berencana, ada berencana. Tapi kenapa sang anak berpikir bahwa saya nggak pantas makan makanan rumah? Saya pantas makanan babi. Yang bahkan untuk pembantu bapaknya nggak dikasih makanan babi. Tapi kenapa sang anak berpikir demikian? Perhatikan ini. Karena dia berdosa. Setiap kali Anda berdosa, Anda menurunkan standar saudara. Betul nggak waktu kita bikin dosa, yang pertama kali kita rasakan adalah nggak layak, betul? Nggak layak melayani, nggak layak untuk mendekat sama Tuhan. Bahkan ada banyak orang berdosa, malah makin jauh dari Tuhan. Tetapi kalau baca Lukas pasal 15,
Sang bapak tidak pernah berpikir sekalipun, bahkan tidak bertanya apa dosanya, betul nggak? Apa yang dilakukan oleh bapak? Ketika anaknya dari jauh, kotor, lusuh, bau, menjijikkan. Karena gini, ketika dia pergi dari rumah bapaknya, mohon maaf, ampas aja nggak dikasih sama dia. Ngeri nggak sih? Di sini ngomong, by the way, ada yang tahu ampas nggak? Ada yang dulu pelihara babi? Jangan pura-pura, ayo. Saya dulu pelihara babi masih kecil. Ampas itu sisa ubi apa ya? Singkong ya? Hah? Nah, pemelihara babi tahu pasti ya. Makanan-makanan sisa. Bayangkan saudara, saking laparnya dia, ampas aja nggak dikasih. Tapi ketika bertemu dengan sang bapak, nggak satu pun ditanya dosanya. Bapak nggak bilang ketika anaknya dari jauh, sini kau, kemana kau bikin uangku? Nggak ada begitu. Tapi bapak kejar, bapak peluk. Saya mau tanya, siapa yang menurunkan standarnya? Sang anak. Kenapa? Dosa. Bilang sebelah saudara, dosa menurunkan standarmu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tebus kita, amin. Harga kita nggak tergantung dosa kita. Kesalahan bereskan, tapi sampai hari tiap kali kita bikin dosa, yang pertama kita rasakan nggak layak. Jadi tujuan Tuhan datang menebus itu semua, supaya standar kita manusia kembali. Kita bisa dekat dengan Tuhan, amin. Di Taman Eden, Adam dekat sama Tuhan. Dari mana kita tahu Adam dekat sama Tuhan? Ketika buat dosa, apa kata Tuhan? Adam, di manakah engkau? Besar kemungkinan mereka sering bersama-sama. Enggak dicatat di Alkitab, tapi saya percaya mungkin ada waktu main-main sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, sharing-sharing sama Tuhan. Mungkin sambil minum kopi mereka cerita-cerita. Tapi ketika jatuh dalam dosa, yang pertama kali dilakukan oleh manusia, lari, sembunyi. Jadi ketika kita buat dosa, ketika kita dulu masih jauh dari Tuhan, yang terputus adalah koneksinya, amin. Tapi thank God, Tuhan pulihkan koneksi itu, amin. Dia kembalikan standarnya. Permasalahannya setelah Tuhan tebus kita, setelah Tuhan pulihkan kita, 1 Petrus 2 ayat 24 bilang begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, apa saudara? Hidup untuk, kalau ada orang bilang setelah ditebus justru bebas buat dosa, ini gak ngerti kasih karunia. Berapa banyak di antara saudara yang bangga sama dosa saudara dulu? Ada yang mau balik enggak? Saya bangga Bang Stephen, saya dulu pembohong ulung, saya bangga banget gitu. Semua kita malu, betul gak sih? Malu kita sama dosa kita. Saya bangga Pak, saya dulu selingkuh di mana-mana, anak saya di mana-mana. Enggak ada kita yang bangga, kita malu. Saya dulu penjudi Pak Stephen, kalah terus, nah enggak ada yang malu. Malu kita, nyebutnya aja kita malu. Makanya setelah kita hidup dalam kebenaran, kita ditebus oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya Anda hidup untuk kebenaran. Kita belajar menjadi murid, artinya kita belajar untuk menghidupi nilai kebenaran, amin. Ibarat yang magang. Ketika kita magang, kita lulus tes segala macam. Yang pertama kali biasanya yang dikasih tahu adalah budaya di tempat itu, betul nggak sih? Di kantor itu, yang melamar. Di sini kita begini-begini, datangnya jam 8, ya, istirahat jam sekian, pulang jam sekian. Ini mesti kamu kerjakan, ini SOP dan sebagainya.
Dulu kita orang-orang dari kegelapan, sekarang kita beralih dalam terang. Makanya kita belajar menjadi murid, amin. Supaya standarnya kembali kepada standar Tuhan. Berapa banyak yang percaya dan setuju kita akan menjadi serupa seperti Kristus? Coba angkat tangan. Bilang sebelahmu, kamu akan menjadi serupa seperti Kristus. Ini yang akan Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Setuju, katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana cara murid-murid Yesus mengambil keputusan begini? Saya itu belajar, Tuhan itu punya karakter. Dia gak suka maksa, betul gak? Saya gak kasih ayatnya, tapi Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di buka pintu dan apa? Mengetok. Kalau ada yang buka, aku masuk. Bahkan di Yohanes pasal 10 dikatakan pencuri itu yang maksa, betul gak? Tuhan itu gak pernah maksa. Makanya saudara dengar ini, panggilan Tuhan yang mulia, rencana besar Tuhan menaikkan standar kita tidak akan pernah terjadi jika engkau tidak mengambil keputusan. Amin. Kalau kita nggak berani radikal sama keputusan kita hari ini, kesan kita akan biasa-biasa aja. Naik turun, on off. Saya berdoa tahun ini, saya berdoa bulan ini, kita bisa mengambil keputusan yang tegas, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Setuju? Nah, kita akan belajar dari murid Yesus. Dari 12 murid, bagaimana para murid ini mengambil keputusan. Ada 3 poin saudara ya, catat. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang yang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini poin yang pertama saudara. Lalu mereka apa saudara? Segera, katakan segera. Katakan segera. Segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara gini, murid-murid yang pertama kali dipanggil Tuhan, ketika dipanggil sama Yesus, mereka segera meninggalkan. Saya mau tanya, saya ajak saudara berpikir. Waktu Yesus ajak murid-murid yang pertama, saya mau tanya, apakah para murid sudah melihat mukjizatnya? Coba. Murid-murid itu dipanggil di awal apa di akhir? Atau dalam perjalanan? Di awal. Belum lihat apa-apa. Tapi Tuhan jamah mereka, Tuhan panggil hati mereka. Dan mereka segera. Saya bertobat tahun 96, kelas 2 SMP. Pertama kali saya mengalami panggilan Tuhan, saya itu ikut waktu itu retret. Masih SMP di jamaah Tuhan, tiba-tiba ada panggilan di hati saya hancur. Saya anak pendeta saudara. Dosa gak banyak-banyak amat lah, dosa-dosa standar. Tapi saya merasa itu orang berdosa gitu. Pada saat altar call, saya maju ke depan. Saya serahkan hidup saya. Sejak hari itu, saya kasih sungguh-sungguh sama Tuhan, ini aku Tuhan. Segera. Waktu itu apa yang saya lakukan? Namanya anak sekolah, masih berapi-api untuk Tuhan. Saya nginjilin orang. Pokoknya gak peduli teman-teman, satu sekolah saya injili. Sampai saya dikenal sebagai anak pendeta. Ada yang bilang malaikat Tuhan, tak apa-apa aja lah gitu. Tapi saya gak peduli. Apa kata Tuhan saya ikutin. Sepanjang perjalanan hidup saya melihat kenapa banyak orang Kristen hendak merasakan Tuhan, enggak ada lonjakan yang dahsyat dalam hidupnya, enggak ngalami apa-apa karena terlalu banyak kompromi, enggak segera. Merasa hidupnya panjang banget umurnya. Nantilah. Ada orang bahkan berani bilang saya nanti tua baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Belum tentu kok sampai tua guys. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, betul nggak? Tapi kalau kita mau saudara hari ini segera radikal.
Saya itu punya sebuah filosofi, semua pandangan. Kalau ikut sesuatu, radikal, serius. Kalau enggak tinggalkan. Jangan ikut apa-apa tapi enggak ada tujuan, betul ya? Datang tiap minggu gereja, ikut kegiatan rohani, tapi kita enggak tahu mau ngapain. Tapi hari saya berdoa, dari murid Yesus kita belajar, langkah pertama ketika kita sudah dengar panggilan Tuhan, murid-murid mendengar panggilan Tuhan lewat Roh Kudus, betul enggak? Dia rasa di hatinya. Saya enggak tahu, saya percaya semua orang di ruangan ini, Roh Kudus bekerja di hatimu. Dengan berbagai cara Tuhan jamang kau, betul? Ada yang lewat ibadah, ada yang mungkin tiba-tiba diangkut orang ngomong Injil. Ada yang lewat saudaranya. Ada mungkin karena sakit, itu akan sembuh. Saya mau Anda hari ini datang sore hari ini, coba. Kalau Tuhan ingatkan kembali, ambil keputusan yang tegas, segera. Yang kedua, next. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama apa saudara? Ayah mereka Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan apa saudara? Perahu serta ayahnya. Lalu mengikut dia. Poin yang kedua. Bagaimana cara murid Tuhan mengambil keputusan? Tinggalkan kenyamanan. Perahu di zaman itu, tempat mereka cari makan. Saya nggak bilang pulang dari sini saudara tinggalkan pekerjaan, bukan. Nggak semua dipanggil seperti itu, bukan. Tapi untuk konteks mereka disuruh tinggalkan dan ikut. Saya mau tanya, coba sebentar, kita merenung. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita, tinggalkan pekerjaanmu Robi, ikut aku, berani nggak? Belum tentu. Robinya berani, istrinya nggak berani. Canda ya. Coba pikirkan, tidak mudah loh, betul nggak sih? Abraham dipanggil, tinggalkan Ur Kasdim. Waktu itu dia orang kaya raya, bukan pengangguran, bukan jobless. Tinggalkan, pergilah ke tempat yang belum tahu kemana tujuannya. Anang, kalau tiba-tiba Tuhan panggil, tinggalkan ini semua, ayo pergi, jalan aja. Kemana Tuhan? Pokoknya ikut. Anangnya mau, istrinya belum tentu. Oh ikut, puji Tuhan. Tapi dengar. Kenyamanan kita beda-beda semua, amin. Mungkin karena mereka murid-murid yang pertama. Ini personal, tidak semua orang panggil seperti itu. Tapi saya percaya semua kita ikut Tuhan. Terkadang harus meninggalkan kenyamanan kita, betul enggak? Rumah ayah, rumah bapak, bicara tempat yang nyaman. Hari-hari ini apa yang kenyamanan saudara yang diusik? Mungkin ada yang terusik bangun paginya. Bulan lalu kita belajar tentang bagaimana tinggal dekat Tuhan, betul ya? Sudah baca Alkitab belum? Tahun ini jangan baca Alkitab kalau ingat, amin ya. Kalau belajar jadi murid, belajar konsisten. Apa kenyamanan saudara? Adakah di antara saudara yang diejek di rumah? Diejek sama teman, sama saudara? Karena gara-gara kita ikut Tuhan? Atau kita cenderung menyembunyikan terang kita? Jadi bunglon. Ada nggak di tempat ini kalau lagi tempat umum berdoa, pura-pura jatuhkan sendok? Dalam nama Yesus, amin. Takut dilihat orang, terlalu agamawi, jangan takut. Saya rindu ngajarin saudara jangan klise jadi anak Tuhan, amin. Kita bilang kita anak raja pewaris bumi. Jangan kita ngikut mereka, amin. Mereka ikut kita, amin. Jangan gara-gara gak dapat jodoh rela mengganti namanya. Gak ada jati diri, gak tahu siapa dirinya. Kenyamanan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana murid Yesus mengambil keputusan untuk mengikutnya?
Memilih dengan sadar, bukan dengan paksaan. Dari bacaan tadi, tidak ada satupun kata Yesus yang memaksa mereka, betul nggak? Mari ikutlah aku. Dan mereka dengan sadar, mereka meninggalkan semuanya. Ada 3 poin tadi, apa yang pertama? Segera. Yang kedua? Apa? Tinggalkan kenyamanan. Yang ketiga? Sadar. Saya mempelajari bahwa kesadaran itu penting sekali. Jangan lakukan apa-apa hanya karena disuruh. Tapi dalam akhir tahun kemarin ada sebuah perenungan yang saya renungkan. Untuk mencapai titik kesadaran ternyata nggak mudah. Yohanes 16 ayat 8. Yuk masuk lebih dalam. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan apa saudara? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita semua yang ada di sini dipanggil Roh Kudus dalam hati kita. Dan dialah yang menginsafkan. Apa arti insaf? Sadar. Roh Kuduslah yang nyadarkan kita betapa besarnya dosa itu. Roh Kuduslah yang nyadarkan kita betapa kebenaran itu penting untuk dilakukan. Saya percaya mau berbuih pendeta di sini berbicara kalau Roh Kudus nggak bekerja, nggak bisa, betul. Roh Kudus yang akan membuat saudara sadar. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang menggerakkan hati para murid waktu itu untuk segera meninggalkan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau bicara ikut Tuhan bukan berarti saudara semua jadi pendeta, paham ya? Tapi hidup kita akan ikut bagaimana cara Yesus hidup. Jadi Roh Kudus yang menyadarkan. Permasalahannya, next, Ibrani 3:15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa saudara? Janganlah keraskan hatimu. Saya terlalu percaya Roh Kudus. Tiap hari, setiap saat, dia bicara sama kita, betul nggak? Tapi seringkali kita yang mengeraskan hati. Kalau saya renungkan kata mengeraskan, artinya itu bukan tanggung jawab Tuhan, betul nggak? Tapi pilihan sadar di hati kita. Saya kadang heran melihat perjalanan orang Israel. Lihat banyak mukjizat, lihat banyak pertolongan Tuhan. Tetap aja gak percaya ketika mereka masuk Kanaan, betul gak? Ada aja gak percaya. Bahkan saya heran, orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat orang mati dibangkitkan, pada hari akhirnya mereka menolak Yesus, betul gak? Coba saya mau tanya, ketika Tuhan ada di Getsemani, siapa yang tinggal sama Yesus? Ada enggak? Lari semua. Saya terlalu percaya orang-orang Kristen yang hanya ngejar berkat, yang hanya pengen lihat mukjizat, tidak mau menderita, itu orang yang paling pertama meninggalkan Tuhan. Karena mukjizat enggak menentukan orang bisa setia, betul? Jangan keraskan hatimu. Hari ini, sore hari ini, kita akan perjamuan. Bulan ini, kalau saudara digerakkan Tuhan hari ini hatimu dijamah. Jangan keraskan hatimu. Karena kendali hati ada di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan, amin. Next. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah kepada Allah. Saya selalu percaya bahwa kesadaran itu selalu mendahului pertobatan. Orang yang sadar, orang yang ngerti akan sungguh-sungguh bertobat. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang yang tidak sadar yang sungguh-sungguh bertobat. Kenapa orang gak sungguh-sungguh? Ini kita bicara luas ya. Kenapa orang gak sungguh-sungguh misalnya belajar sesuatu? Karena dia gak sadar-sadar.
Contoh, ada ayat yang bilang, ini kemarin saya kutip di bulan lalu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tahu ayat itu ya? Orang yang sungguh-sungguh ngerti kata terkutuklah yang mengandalkan Tuhan, besar kemungkinan orang ini adalah orang yang sering ditipu. Kadang-kadang kita nggak terlalu paham apa arti mengandalkan manusia sampai kita pernah ngalami, betul nggak? Ternyata mengandalkan manusia nggak bisa ya. Bahkan orang yang paling saya percaya bisa menipu saya misalnya. Baru kita ngerti ayat ini. Kenapa orang bolak-balik ditipu? Coba saya mau tanya. Coba kenapa orang bolak-balik ditipu? Karena apa? Hah? Dia nggak sadar. Yang sebelahmu sadar bilang. Jangan gini-gini ngomong. Sadarlah dan berobat. Saudara gini, saya mau bulan ini yuk kita lagi bahas tentang keputusan. Kita nggak akan pernah pergi kemana-mana kalau kita nggak putuskan. Ambil keputusan yang tegas. Iring Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan mau jadi biasa-biasa, amin. Kesadaran mendahului pertobatan. Terkadang untuk kita bisa mencapai sebuah kesadaran, Roh Kudus sudah bicara. Roh Kudus sudah ingatkan lewat teman, lewat khotbah. Bahkan mungkin orang-orang yang kita nggak kenal. Saudara pernah dengar kisah Bileam? Bileam sampai keledai dipakai Tuhan untuk bicara. Coba kalian pernah nggak dengar anjing kalian ngomong gitu? Oh bandel kau misalnya kan? Tapi di zaman itu sampai keledai bicara. Dan anehnya Bileam nggak ngerti-ngerti. Kenapa kita nggak bisa ngalami Tuhan lebih lagi? Karena kita ngeraskan hati. Cuma satu, ngeraskan hati. Sampai kapanpun kalau kita nggak sampai dalam kesadaran pengertian, tidak akan pernah sungguh-sungguh bertobat. Sore hari ini kalau Anda mau bertobat, ayo sadar. Next. Jadi kalau waktu kita tidak mengerti, tidak sadar, terkadang Tuhan izinkan, bahkan mungkin Tuhan bawa Anda dan saya ke padang gurun. Saudara ingat dalam Matius pasal 4? Yesus dibawa oleh Tuhan kemana? Alkitab mencatat dengan jelas. Yesus dibawa untuk dicoba. Kadang-kadang kalau kita lihat ayat ini, wah Tuhan bawa kita pencobaan. Enggak, kadang-kadang untuk kita bisa ngerti, kita perlu sampai ngalami padang gurun. Yuk kita lihat, ya Ulangan 8 ayat 2-3. Saya akan buka sama saudara. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di mana saudara? Di padang gurun. Selama 40 tahun ini. Coba saya mau tanya. Padang gurun tempat yang enak enggak? Panas. Katanya kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Bahkan di padang gurun tuh ada ular, apa namanya? Ya, yang ekornya nggak enak. Alkitab katakan ingatlah. Orang Israel ketika pertama kali kenal Tuhan, Yahweh, lewat Musa. Perjalanan waktu itu dari Mesir sebenarnya bisa singkat. Tapi diajak muter-muter sama Tuhan. Untuk masuk dalam padang gurun.
Dengan maksud, nah perhatikan nih, dengan maksud apa saudara? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam. Saudara dengarkan saya. Kadang-kadang kita nggak paham siapa diri kita. Sampai hal buruk, sampai kesulitan, sampai kesengsaraan datang sama hidup kita, betul nggak? Kalau emas mau dimurnikan, tidak ada cara lain selain dibakar. Baru yang namanya kotoran-kotorannya rontok semua. Kadang kita nggak tahu siapa diri kita sampai kita dalam titik terendah. Oh ternyata saya bukan orang yang gampang bersyukur. Kita kebanyakan seringkali, termasuk saya, sesumbar, betul nggak? Petrus sesumbar sama Tuhan. Mereka semua bisa meninggalkan Engkau Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Ketika Tuhan disalib, mau disalib, yang pertama kali yang meninggalkan Tuhan ya si Petrus. Cepat kali muncungnya ngomong. Kadang kita gitu kan. Betul gak sih? Kalau yang lain tidak setia, saya setia. Sayang, aku paling setia. Tunggu dulu, kau belum kaya. Belum dites. Ya sekarang setialah, orang gak ada uangnya. Kemana-mana susah gitu kan. Tunggu sampai sengsara. Banyak orang ketika keadaan sulit gak melayani Tuhan lagi. Ketika imannya gak mencapai sesuatu mulai, udahlah malas lah, ceng lah. Gak ada gunanya aku teriak-teriak di sini. Baca Alkitab. Dengar, perhatikan nih. Untuk sampai kita mengerti sesuatu, terkadang Tuhan pakai masalah. Baru kita paham. Makanya lihat ya, orang-orang ketika dalam kesengsaraan kita tahu aslinya, betul nggak? Sama dengan kita pun tahu asli kita. Ternyata saya ini orang yang bersungut-sungut. Saya baru tahu. Kita gampang mengucap syukur karena gajinya double digit. Tiba-tiba tinggal 1 digit. Apalah itu pelayanan-pelayanan itu. Apalah semua itu. Apa itu Tuhan-Tuhan? Nah, lihat. Untuk mengetahui apa yang dalam. Saudara gini, manusia itu terlalu dalam untuk dimengerti, betul nggak? Pasanganmu pun sekarang saudara lihat, pasangan kita semua gampang mau tahu aslinya. Ketika sulit, kondisi sulit baru keluar semua itu. Saling maki, saling hancurin, tapi nggak apa-apa. Itu dipakai Tuhan mengeluarkan apa yang dalam hati. Tinggal ketika asli keluar, kita mulai tahu, dengar. Kita putuskan rendah hati untuk berubah apa tidak, amin. Mau belajar apa enggak? Ada orang ketika dalam keadaan sulit, bukan makin rendah hati, makin sombong. Tapi kita semua di sini akan rendah hati bukan? Bukan, oh amin. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Next. Jadi ia merendahkan apa saudara? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana? Membiarkan engkau lapar. Enggak mudah bagi seorang bapak membiarkan anaknya lapar, betul enggak? Tapi terkadang itulah yang terjadi. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat apa saudara? Coba perhatikan. Engkau apa? Mengerti. Membuat kita mulai sadar. Jadi terkadang untuk kita bisa mengerti sesuatu, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang. Jadi saudara-saudaraku dengar baik ya. Kita ini kalau sebagai murid Yesus, jangan terlalu panik dengan masalah, amin. Kadang-kadang kita dibawa untuk sebuah pengertian. Di dalam rasa sakit kita tahu siapa teman yang sungguhnya, siapa yang bukan, betul enggak?
Di dalam rasa sakit kita tahu siapa kita sebenarnya. Jadi kesakitan itu bisa mengajarkan kita banyak hal. Permasalahannya, kita mau nyadar apa enggak? Next. Ketika Anda mengerti sesuatu, maka itu tidak akan pernah bisa diambil. Setuju enggak? Siapa di tempat ini yang masih ingat ada rumus atau pelajaran dulu lah, masih SMA, ada yang masih ingat nggak sih rumus-rumusnya? Biasanya kalau kita di sekolah cuman menghafal, seminggu hilang, betul nggak? Ada nggak di sini pernah waktu mau ujian di angkot, biasa ngomong, tunggu dulu. Ujian nilai 100, tapi ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Saya percaya semua pelajaran yang Anda mengerti tidak mungkin lupa, betul? Kenapa Pitagoras kita lupakan? Selain nggak terpakai, nggak dipakai lagi, betul nggak sih? Coba, untuk apa Pitagoras? Tinggal tanya AI, betul nggak sih? Untuk apa kita belajar kalkulus? Nggak ngerti. Makanya pelajaran-pelajaran sejarah, matematika semua, kalau kita ngerti di zaman itu nggak mungkin kita lupa. Apalagi, dengar saudaraku, kalau waktu kita mengalami makin nggak bisa kita lupa, betul nggak? Kemarin saya waktu mesbah saya tanya sama Olim, ada nggak pelajaran yang di zaman dulu sekolah yang kamu pakai sampai sekarang? Misalnya pelajaran di akuntansi karena dia orang keuangan, ada. Bisa lupa nggak? Enggak. Karena dipakai, dialami, betul nggak? Pengalaman ditinggalkan, pengalaman kita menang bersama Tuhan, pengalaman firman dilakukan nggak mungkin dilupakan. Itu bikin kita ngerti. Makanya kenapa Tuhan bawa mereka 40 tahun melihat janji Tuhan, melihat semua rasa sakit kita hari ini, supaya engkau tahu bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau kita sakit panu, kita sembuh, biasa-biasa aja, betul nggak? Saudara bersaksi, puji Tuhan, saya berapa tahun yang lalu mengalami panu, ya tinggal pakai Kalpanax. Tapi bayangkan rasa sakitnya ketika kita ngalami dengan pasangan kita ngalami dengan mertua kita. Untuk kau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari apa yang terlihat, amin. Makanya kesadaran itu penting. Sore hari ini kenapa kita ikut Tuhan? Saya mau saudara sadar untuk bisa melihat apa rencana Tuhan. Untuk mau tidak mengeraskan hati kita. Dan kalaupun Tuhan pakai sebuah masalah untuk bikin Tuhan mau bicara sama kita, jangan keraskan hati, amin. Karena semua perjalanan itu untuk buat kita mengerti. Amin, saudara. Sore hari ini, ambil sebuah keputusan yang tegas, amin. Roh Kudus sudah selesaikan tugasnya. Sampai hari ini saya percaya dia aktif akan ajak kita. Setahun ini ada banyak pengajaran yang akan kita terima bagaimana mengiring Yesus. Tapi ingat, tanpa keputusan kita, nggak akan terjadi apa-apa, amin. Mari kita bagi berdiri. Kita akan perjamuan.